Di pertengahan bulan Juli 2026 ini masuk ke readingan karma. Karma tabur tuai buat seseorang yang nyakitin zodiak terpilih. Kita buka buat zodiak apa, karma yang dia rasakan apa, terus nanti saran untuk kitanya apa gitu ya. Jadi simak baik-baik dari awal sampai akhir buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya buat zodiak siapa kali ini, acak dulu ya. Halo. Buat zodiak Sagittarius, seseorang yang udah nyakitin zodiak Sagi, karma apa sih yang dia dapatkan di pertengahan bulan Juli 2026 ini? Ini kartunya kita buka sama-sama ya, Sagi. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam mendengarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan, budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Sagittarius, sebelum masuk ke karmanya, kita cari tahu dulu seseorang di sana dulu nyakitin zodiak Saginya seperti apa sih, kayak gimana sih gitu ya. Ini energi nyakitin zodiak Sagittarius di keadaan ini kartunya. Dulu dia nyakitin Sagi karena King of Swords, energi ngejar sesuatu gitu ya, berpikir ke depan, energinya ngejar. Tapi kenapa kok di saat ngejar ini Sagi tersakiti gitu ya. Tapi biasanya orang kayak gini kalau fokus sama sesuatu, sama satu hal gitu ya, dia fokus terus ngejar ke sana gitu tanpa mempedulikan orang lain, baik itu pasangannya Sagi kalau pasangannya atau temannya gitu ya. Dia tetap fokus ke depan. Dulu dia waktu nyakitin gitu ya, ketika punya keinginan. Terus ini energinya tersakiti sama keinginannya. Queen of Pentacle, keadaan ada, duit ada, tapi Hermit dia nggak tahu arah tujuan. Oh, di saat dulu nyakitin zodiak Sagittarius, keadaan dia dulu duit ada, uang ada gitu, mau apa aja juga bisa gitu. Tapi keinginan itu dia nggak bisa dapat karena pernah ngelakuin kesalahan di keadaan sebelumnya. Hermit kadang dari keadaan ya, yang ngalangin Hermit ini, dia di energinya dia harusnya ketika itu gitu dia sendiri, kayak orang-orang sekitar teh dijauhin, keadaan teh ngejauhin dia dari orang-orang sekitar gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi Sagittariusnya yang maksa kesini, kenapa seperti ini, kenapa harus seperti itu. Timbullah di perasaan dia di keadaan dia marah-marah, terus nggak peduliin gitu mau Sagittarius seperti apa, mau gimana, mau tersakiti, mau gimana, dia nggak peduli. Hermit di sini nggak ada pikiran dia ke keadaan sekitar gitu ya. Pokoknya pikirannya tertuju aja sama kemauan itu. Di situ dia nyakitin Sagi. Padahal ini kalau untuk buat ngebahagiain dulu bisa di keadaan uang, harta, duit ada dulu ya. Tapi keadaannya seperti ini mau gimana lagi? Itu karakter seseorang mungkin ya diperlihatkan. Ketika keadaannya kayak gini, kita juga bisa berbuat apa, nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya, malah yang ada tersakiti di sini Sagittarius. Nah, karma yang dia rasakan saat ini karmanya, hukuman karma yang dia rasakan saat ini. Ini kartunya kita buka sama-sama. Karma hukuman yang dia rasakan saat ini adalah King of Swords. Masih berpikir seperti kemarin gitu ya, mengejar sesuatu itu. King of Swords tapi semakin susah ya, karena di sini energi hukuman karma yang dia rasakan ya, semakin dia ngejar semakin jauh, apa yang dikejar nggak dia capai, susah gitu mencapai tujuannya. Kita buka aja lah kartu konfirmasi dari King of Swords ini, ada apa sih gitu ya. Pikirannya terus tertuju ke sana, susah kalau orang udah punya pikiran tertuju ke keinginan itu gitu, terus apa yang dia inginkan nggak semudah yang dibayangkan. King of Swords sekarang overthinking, lebih ke ketakutan dari apa yang dia kejar ini tercapai nggak ya gitu. Malah sebenarnya orang di posisi gini nggak peduli dengan keadaan dia, nggak peduli tentang dia saat ini mau sengsara, mau susah, mau sedih, nggak peduli gitu. Yang ada dia mikirin ini gimana sih ke depannya, ini harus gimana sih gitu. Ini tentang keikhlasan, bisa nggak dia ikhlas. King of Pentacle tentang rezeki yang mau datang, Seven of Pentacle dia nya nggak ngusahain. Kalau kayak gini energinya kalau kayak gini mau menuju ke sengsaraan gitu ya, nantinya rezeki dianya yang susah.
sekarang aja ini rezeki sebenarnya ada datang ke sini, ke orang yang nyakitin Sagittarius, tapi dianya lebih fokus ke keinginan yang tadi, jadi kayak terlewat lah ya rezeki miliknya. Dianya nggak ngusahain ke situ, ngusahainnya ke keinginan, tanpa sadar di keadaannya makin sini mau segimanapun uang gitu ya, mau banyak juga kalau nggak dia cari, nggak dia ini, karena fokus ke keinginannya jadi malas gitu ya ngejar, yang ada sengsara nantinya. Padahal ini energi rezekinya ada, cuman dia kayak terlewat gitu ya di keadaannya karena fokus keadaan sebelumnya. Nah, sekarang apa sih yang dia rasakan di keadaan ini? Yang dia rasakan di keadaan saat ini gitu, ini keadaan dulu, terus nanti buka yang dia lakukan, orang yang nyakitin Sagi, terus keadaan sekitarnya bisa di Sagi, bisa di keadaan sekitar. Ini harusnya dia ngerencanain sesuatu, pergi gitu ya dari keinginannya sebelum semua terlambat. Ini nggak ada ketegasan di dianya, makanya ngegantung keinginannya itu. Jadi seseorang di sini nyampai ke keinginan itu nggak mampu, untuk ngelepas juga nggak bisa gitu ya, keinginan pikirannya masih ke situ. Justru dari keadaan seperti ini nantinya bikin kacau ke kehidupannya dia gitu. Mungkin buat pertengahan Juli belum berasa karena di pertengahan Juli harusnya udah mulai tegas, dia nggak tegas. Ini bisa jadi di akhir Juli nanti. Sekarang kayak ngegantung gitu. Kalau dianya udah nggak kepikiran ke sana, mungkin dia ngerasa ini aku rezeki udah kelewat gitu ya. Sekarang udah mungkin di keadaannya udah mulai menipis uang rezekinya. Tapi dia nggak bisa tegas karena pikirannya terus tertuju ke sana. Itu orang yang punya keinginan yang kuat buat mencapai sesuatu, terus sesuatu itu nggak bisa tercapai, yang ada malah ngelamun, diam gitu ya, nggak bisa berbuat apa-apa, cuman diam, ngerasain sakitnya pikirannya sendiri, apalagi campur overthinking tadi. Ini nggak fokus di kehidupannya, juga acak-acakan sekarang saat ini di pertengahan bulan Juli ini. Nah, ini yang dia rasakan, yang dia lakukan. Ini keadaan sekitarnya udah milih jalan lain lagi, capek, udah lelah. Ini mah lebih ke nantinya merasa menyesalnya di saat Sagittarius sudah punya jalan lain lagi, baru dia menyesal di keadaannya. Ini sebelum masuk ke readingan yang baru masuk gitu ya, jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen channelnya Rizky Tarot. Makasih yang udah subscribe, yang udah like, yang udah ketik hype, makasih banyak. Yang udah berlangganan, yang udah personal reading, makasih. Yang udah belanja di linknya sini, makasih banyak ya. Wah, ini orang saat ini dari energi rezeki yang segini gitu, yang tinggal sedikit, harusnya bersyukur dengan apa yang dimiliki, tapi ini kayak udah terlambat gitu, semua udah hilang, yang dia miliki hilang, rezeki yang harusnya miliknya dia udah hilang karena keinginannya dia sendiri. Ujung-ujungnya seseorang di sini egois gitu ya, kayak mentingin diri sendiri karena emang udah keadaannya udah susah gitu. Ini kartu paling bawah, pengen mengejar kebahagiaan, tapi di keadaannya nggak semudah itu. Ini King of One, dia udah tegas maju, cuman Two of Cup yang ngehalangin, apa yang dia kejar nggak dia dapat. Energinya ngalir sebenarnya, kalau dia menginginkan itu ya kayak jalan teh semakin dekat ke keinginannya itu, semakin bisa tercapai, cuman sebenarnya nggak seperti itu juga gitu, nggak bakal tercapai. Ini kayak gimana sih, sedikit lagi gitu ya. Dia ngejar di sana ya, tadi apa yang dia kejar nggak dia dapat, rezeki yang harusnya milik dia sekarang hilang, apa yang dia miliki udah mulai berkurang. Sagittarius juga di sini sebenarnya milik rezekinya dia, tapi kayak udah terlambat gitu ya, ini udah nyari 2 tongkat, udah nyari jalan lain lagi. Ya sekarang apa sih yang bisa dia lakukan? Kalau udah bener kehilangan Saginya, dia baru sadar mungkin ya, dia kehilangan Sagi. Ini lagi ngerencanain sesuatu, kartu tengah keadaannya, harusnya gitu ya, bukan ingin. Ini dari keadaan, harusnya dia ngerencanain sesuatu, harusnya bisa tegas gitu. Kalau yang seharusnya dia lakukan ya sebenarnya ke rezeki dulu, tapi karena emang fokusnya ke keinginannya itu gitu ya, keinginan yang jelas-jelas di sini nggak akan tercapai. Targetnya Three of Wands, tentang 3 tongkat, mensyukuri apa yang dimiliki. Di sini The Strength tentang kesabaran, sabar dulu. Bisa sabar nggak sih dengan keadaan ini, dengan keinginan ini? Three of Wands, King of Pentacle, The Strength tentang kesabaran. Ini justru
emang udah dijelasin dari tadi ya, harusnya dia ngerencanain sesuatu di rezeki dulu, harusnya ini bukan ke keinginannya itu. Tapi karena tujuannya dia, makanya kelewat keberlimpahannya. Uang, harta yang harusnya dia miliki saat ini sekarang udah nggak ada. Targetnya tentang kesabaran, nanti ujung-ujungnya diuji dari segi uang, harta, duit gitu ya. Ketika udah bener-bener kehilangan, targetnya juga di sini. Nantinya pas udah hilang semua baru dia sadar nih, aku kenapa kemarin nggak ngusahain ke sini, kenapa kemarin aku nggak ngusahain ke Sagi, kenapa aku nggak ngusahain uang gitu. Pas udah hilang semua baru sadar gitu tentang kesalahan. Ini penyesalan terlambat gitu ya. Ini saat ini juga dia udah mulai ngerasa nih, aku udah mulai berkurang nih, harusnya jangan mengejar sesuatu yang bukan milik aku gitu. Udah mulai sadar situ karena dia udah ngerasa capek gitu dengan apa yang dia kejar selama ini nggak tercapai karena ada kegagalan, ada 5 pedang, gagal terus, tapi di pikirannya belum yakin ini mau kemana arah tujuannya. Belum yakin teh karena belum terpaksa mungkin ya. Nanti kalau udah ngejar ke sana, duit udah hilang, itu terpaksa ngikhlasin apa yang dia kejar. Di sini mau gimana pun dia berusaha mengejar kalau itu bukan haknya karena di sini juga energi hukuman ke dia. Ini mau gimana pun sekarang usahain ada kegagalan. Mungkin kita masih lihat Sagi ya di pertengahan bulan Juli ini kok seseorang di sana masih giat ngejar, apakah udah tercapai? Belum. Jawabannya gagal lagi. Di pikirannya bingung, dia nggak bisa meyakinkan diri harus gimana sih ini, harus kemana sih ini, belum bisa meyakinkan diri karena keadaan emang bukan seperti apa yang dimau ya. Peg of Cup dapatnya nantinya ini bukan seperti apa yang diinginkan di sini. Kalau Peg of Cup gini mah nantinya perasaan teh udah mulai ini tercapai sedikit lagi apa yang dia mau tadi gitu ya, tapi ternyata pas sedikit lagi gagal. Dia udah berkorban banyak hal, ngorbanin waktu, ngorbanin peluang usaha dia. Ujung-ujungnya ketika udah semua hilang, udah gak punya apa-apa, baru dia mulai merasa takut gitu, takut kehilangan dengan apa yang dia miliki semuanya. Ini ada Daheropan tentang ikatan, Hermit nyari jalan. Daheropan bisa jadi tentang janji yang dia inginkan sebelumnya, ada kesedihan. Ini gini ya Sagi, ini masih target dia ke depan, mungkin sekarang belum tercapai sampai situ, tapi ketika udah sampai ke titik di mana dia nggak punya apa-apa gitu karena niatan dia mengejar sesuatu itu, ini dia udah mulai takut, ini aku milik segini, rezeki segini, gimana ini gitu ya. Aku harus nyari kerjaan, harus nyari pekerjaan. Ini tentang ikatan, harus lebih fokus lagi untuk ngebangun dirinya lagi gitu ketika semua udah hilang. Tapi yang ngehalangin Hermit jalan, kayak nggak ketemu jalannya. Jalan yang baik ini kemana sih? Jalan yang baik ini gimana sih? Nggak ketemu jalannya itu ya. Yang ada kesedihan. Ada kesedihan dirasain di sini. Udah mulai sedih. Berarti menuju ke akhir. Ini udah ngerasa ini salah nih, aku yang dilakukan salah nih. Gitu ya, udah mulai salah. Udah mulai ngerasa salahnya. Sadar dengan kesalahannya. Udah mulai sadar dengan kesalahannya. Ini gini ya, sekarang di keadaan sebelumnya banyak keinginan, ini aku pengen ini, pengen itu. Banyak keinginan tapi semua keinginan gak tercapai di keadaan sebelumnya. Berarti pikiran tadi menuju ke keinginan yang banyak itu gitu ya. Pengen ini, pengen itu, tapi bukan dengan Sagittarius, dengan keadaan yang lain yang harusnya di sini karena tadi udah ada ikatan, mungkin ya harusnya bisa ngebahagiain Sagittarius, tapi dia lebih mengejar keinginannya. Terus justru keinginan itu yang bikin dia trauma gitu untuk kedepannya karena kayak tersiksa, udah mulai berasa ini keadaan mulai hancur dari segi rezekinya gitu ya, karena tadi lewat. Ini ada rasa capek, lelah Kak, udah lama ini mulai berasa menuju ke awal pertengahan bulan Juli juga udah ngerasa capeknya. Ngerasa capek seperti apa sih gitu ya dengan keinginan yang banyak ini. Tadi di keadaan sebelumnya dia nyoba berusaha, satu aja nggak tercapai, satu aja nggak bisa dia gapai.
tapi fokusnya dia ke keinginan itu ngejarnya. Ini gagal, energi kegagalan ini sampai lelah, pikiran capek gitu ya, kehilangan semua. Ini udah menuju pertengahan, udah mulai perasaannya ini aku salah nih gitu ya, udah mulai ngerasa ke situ. Karena apa? Udah ada hukuman di sini, udah ada justice, udah ada hukuman, makanya dia udah ngerasa ini salah nih jalan aku yang aku kejar. Cuman mungkin ketika dia sadar semua udah terlambat, udah emang benar-benar hilang, milik rezekinya udah benar-benar nggak ada, udah benar-benar hancur gitu ya. Ini sebelum pertengahan Juli juga udah ada hukuman ke dia, udah ada teguran dari segi keadaan, duit gitu, materi. Makanya kedepannya bingung. Ini kedepannya dari kesedihan dia takut kehilangan. Ada yang mau dia usahakan, ini target ke depan dari keadaan yang seperti ini, ada yang mau dia usahakan. Cuman apa sih yang mau dia usahakan gitu. Tentang ketenangan. Jadi target ke depannya bukan lagi mengejar keinginan gitu ya. Yang dia kejar ketenangan. S of One. Yang dia kejar di keadaan ini sekarang udah nggak mau capek, udah nggak mau ribet. Yang dia cari tentang ketenangan, udah capek, aku mau nyari ketenangannya aja gitu ya, udah nggak mau pusing, udah nggak mau ini itu. Karena apa? Ini target kedepannya ada kehancuran di kehidupannya dia. Karena dia nggak fokus sama dirinya sendiri, fokus ke keinginan pikirannya itu, akhirnya di kehidupannya ada kehancuran. Dread, peleburan mah dari alam ya. Semakin dia mengejar, semakin dia hancur di keadaannya. Berarti nggak benar-benar diam, nggak benar-benar lepas dari pikiran keinginan yang banyak tadi gitu ya, masih tetap ngejar ke sana. Cuman sebenarnya hal yang bikin dia hancur adalah pikirannya dia mengejar ke sananya gitu, seperti tadi kartu-kartu yang pertama keluar. Seharusnya seseorang di sini udah sadar gitu ya, di keadaan sebelumnya ketika dia ngejar udah kehilangan sagi, udah kehilangan harta, udah kehilangan apa yang dia miliki, tapi dia tetap ngejar keinginannya itu sampai akhirnya ada peleburan di keadaan, kayak keadaan yang memaksa dia untuk diam gitu ya, karena kehancuran itu. Orang yang udah hancur nggak bisa berbuat apa-apa. Ini di Sagittariusnya atau di keadaan sekitarnya udah ada pilihan lain, nggak ngejar ke sini lagi gitu ya. Buat apa ngejar ke seseorang atau seseorang yang punya target sendiri gitu. Targetnya bukan kita nggak akan bisa, malah yang ada capek lelah. Makanya keadaan memaksa Sagi untuk milih jalan lain lagi lah. Capek di sini gitu ya, ini ada rasa lelah, capek di keadaannya karena udah nyoba buat ngusahain. Sekarang mah lebih ke ya udahlah diam aja gitu ya. Kalau emang dia yang terbaik ya mungkin bisa bareng sama Sagi, kalau bukan yang terbaik ya kita buat mau apa lagi gitu ya. Keadaan juga udah nyiksa dia, udah menghukum dia. Kita nggak harus ngebalas tentang rasa sakit ini. Yang harus kita lakukan ya nyari jalan lain lagi gitu, nyari dua tongkat, nyari jalan, bukan ke sini jalannya. Ini kita harus yakin Kak, jangan takut gitu ya. Kayak gini, Sagittarius ini orang udah jelas-jelas salah ke kita, tapi kitanya kayak yang, oh ini aku nggak yakin, bener nggak sih aku ninggalin dia gitu. Kita harus yakin kan Kak, karena di sini udah kelihatan dari awal juga dia tersakiti sama keinginannya, bisa buat ngebahagiain Sagi, tapi dia memilih kemauan-kemauannya itu gitu. Terus kemauannya itu nggak dia capai, nggak tercapai. Di situ juga seharusnya udah bisa ngeyakinin kita kalau dia bukan yang terbaik buat kita. Apalagi target kedepannya jadi masalah. Ini target kedepannya ketika maju lagi ke sini yang ada jadi konflik, jadi masalah, yang akhirnya bikin ragu Sagi. Tapi justru bukan bikin ragu ya, lebih ke kita harus berterima kasih sama keadaan. Kalau nggak ada permasalahan ini, mungkin kita yakin di sini adalah seseorang yang tepat. Ini kayak keadaan memperlihatkan itu, ini bukan yang pantas buat kita, makanya ada keraguan di sini. Tapi justru bagus juga buat Saginya. Yang bikin ragu ini ya kita tinggalkan, fokus ke sesuatu yang bisa bikin kita bahagia. Kalau masalah hukuman biarkan aja, nggak apa-apa, karena di sini juga yang tadinya dia keberlimpahan, uang ada, segala ada, sekarang udah mulai hancur. Jadi bukan orang yang tepat untuk kita maju ke depan bahagia bersama kita gitu ya. Nggak usah ragu, pilih aja jalan yang lain. Kita tutup energinya. Sagittarius, ini sarannya ya buat Sagi, ada apa sih? Tapi sebelum masuk ke saran, ini makasih banyak buat zodiak Sagi yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Sarannya buat Sagi apa sih? Ini
bingung di pikiran gitu ya. Pikiran kita bingung padahal ini udah jelas-jelas seseorang di sini harus kita tinggalkan karena emang dia egois gitu ya, lebih mementingkan dirinya. Gak akan ada kebahagiaan sampai kapanpun juga ketika kita berdealing atau mengejar seseorang yang emang dia punya keinginan niatan sendiri. Mending kita mundur ya daripada maju nantinya bikin sakit hati, bikin kecewa. Di sini Sagi udah ada kebahagiaan, jangan takut ya. Seperti itu Sagi. Kita tutup energinya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tara.